Kamis 12 Januari 2023, sebuah rumah kontrakan di wilayah Ciketing, Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, tiba-tiba heboh dan banyak dikunjungi orang. Pasalnya tersiar kabar dalam suatu keluarga berjumlah 5 orang mengalami keracunan usai mengonsumsi kopi dan ditemukan tewas dalam posisi tergeletak dengan mulut penuh busa. Benar, setelah diselidiki, 3 orang yang terdiri dari Ai Maimunah 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz 23 tahun, dan Muhammad Rizwandi 17 tahun meninggal dunia. Sedangkan 2 korban lainnya yakni NR 5 tahun dan MDS 34 tahun masih hidup dan langsung dilarikan ke RSUD Bantar Gebang, Kota Bekasi. Awalnya peristiwa tersebut dinilai sebagai keracunan biasa. Namun setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, terkuak fakta baru bahwa hal tersebut merupakan penghilangan nyawa secara berencana. Polisi mengorek keterangan dari seorang korban dugaan keracunan yang selamat bernama Dede Solehudin. Terungkap bahwa mereka sengaja diracun dengan menenggak kopi yang dicampur dengan pestisida. Adapun pelaku penghilangan nyawa tersebut adalah orang dekat korban, yakni sang suami dibantu 2 rekannya. Mereka adalah Wawon Erawan alias Aki Banyu, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Pelaku menggunakan cairan pestisida dan racun tikus yang dicampur dengan minuman berupa kopi untuk menghabisi nyawa ibu dan 2 anaknya. Ketiga orang naas ini tercatat sebagai warga Cianjur dan telah dimakamkan di kampung halamannya. Para pelaku kemudian ditangkap dan diproses pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, dan pasal 339 KUHP. Mereka terancam pidana penjara maksimal hukuman mati. Jaksa penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan pidana terhadap Wawon, Duloh, dan Dede Solehudin berupa pidana mati. Demikian kata Jaksa Omar Syarif Hidayat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, Senin 2 Oktober 2023. Jaksa menilai Wawon dan kawan-kawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana. Ketiga pelaku ini dianggap melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, jungto pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sementara hal yang meringankan, ketiganya belum pernah dihukum. Sebulan kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa kepada komplotan pembunuh berantai tersebut. Mereka dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atas serangkaian pembunuhan yang mereka lakukan di 3 tempat berbeda, yakni Bekasi, Cianjur, dan Surabaya. Wawon, Solihin, dan Dede hanya terdiam dan menunduk selama sidang vonis berlangsung. Mereka mengenakan baju koko putih dibalut rompi tahanan saat duduk di kursi terdakwa. Saat mendengar vonis penjara seumur hidup, Wawon hanya menggerakkan sedikit tangannya, pandangannya tetap lurus ke depan. Begitu juga dengan Solihin dan Dede. Keduanya mematung selama mendengarkan vonis yang dibacakan Hakim Suparna. Vonis terhadap ketiga pembunuh modus pesugihan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati. Selesaikah kasus Wawon? Ternyata belum, sebab Wawon dan komplotannya sebelumnya juga melakukan tindak kejahatan pembunuhan berantai. Di samping 3 orang yang diracun di Bekasi, mereka juga menghabisi nyawa 6 orang lainnya di wilayah Surabaya, Cianjur, dan Garut, Jawa Barat. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyidikan. Polisi menemukan sejumlah mayat lain yang diduga dimatikan oleh Wawon dan kawan-kawan. Total, Wawon telah menghabisi nyawa 9 orang. Namun persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi hanya mengadili kasus pembunuhan 3 orang di Bantar Gebang, Bekasi. 6 orang yang telah dihabisi Wawon CS dilakukan sebelum peristiwa di Bekasi terungkap. Adapun rincian 9 orang korban kebiadaban Wawon dan komplotannya antara lain Siti, seorang TKW yang bekerja di luar negeri, diyakini sebagai korban pertama yang dihabisi Wawon.
Perempuan asal Garut ini dieksekusi dengan cara didorong ke laut saat mereka naik kapal dari Surabaya menuju Mataram. Menurut polisi, Siti dihabisi karena menagih hasil penggandaan uang kepada Wawon. Wawon mengaku kepada Siti bahwa hasil penggandaan uang itu disimpan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menurut pengakuan Wawon, yang mendorong Siti ke laut adalah Noneng, mertua Wawon. Belakangan, Noneng sang mertua pun juga dihabisi oleh Wawon di Cianjur. Korban kedua adalah Farida, yang juga seorang TKW. Ia dihabisi Wawon dengan cara diracun. Pembunuhan ini diduga masih berkaitan dengan penipuan yang dilakukan Wawon. Jenazah Farida dikubur di Cianjur. Korban ketiga adalah Noneng, yang sebenarnya dihabisi oleh Duloh alias Solihin atas perintah Wawon tahun 2022. Noneng yang tak lain mertua Wawon dieksekusi dengan cara diracun. Jenazahnya dikubur di Cianjur tahun 2020. Korban keempat adalah Wiwin, yang merupakan istri Wawon dan anak Noneng. Ia dihabisi bersama ibunya dengan cara diracun. Wiwin dikubur di liang yang sama dengan Noneng tahun 2020. Korban kelima adalah Halimah. Perempuan ini adalah istri Siri Wawon. Ia dieksekusi oleh Duloh dengan cara dicekik saat akan berobat ke Wawon di Cianjur. Berbeda dari korban lainnya, Halimah dimakamkan di Cililin, kampung halamannya. Kepada keluarga korban, Duloh mengatakan Halimah meninggal karena sakit. Korban keenam adalah Bayu. Anak berusia 2 tahun ini adalah buah hati Wawon dan Ai Maimunah. Ia dihabisi oleh Duloh di Cianjur dan pembunuhan itu diketahui oleh Wawon sendiri. Bocah itu dieksekusi pada akhir 2022 lalu dengan cara dicekik lalu dikubur di dalam lubang yang sebelumnya sudah disiapkan sebagai kuburnya. Belum diketahui apa motif Duloh dan Wawon menghabisi bocah 2 tahun ini. Korban ketujuh adalah Ai Maimunah. Perempuan 40 tahun ini adalah istri Wawon dan putri dari Halimah yang sudah dihabisi sebelumnya. Maimunah dinikahi Wawon setelah Halimah dieksekusi dengan cara diracun di Bekasi, Kamis 12 Desember 2022. Korban ke-8 adalah Ridwan Abdul Muiz. Ridwan adalah putra Ai Maimunah dari suami sebelumnya. Ia tewas diracun bersama ibu dan saudaranya yang lain Riswandi di Bekasi, Kamis 12 Desember 2022. Korban ke-9 adalah Muhammad Riswandi. Riswandi juga anak Aimunah dari suami sebelumnya, tewas di Bekasi karena diracun Wawon, Kamis 12 Desember 2022. Sebenarnya ada satu lagi korban yang diracun oleh Wawon CS. Ia adalah Neng Ayu Susilawati. Ia turut diracun di Bekasi, tetapi kini dirawat di rumah sakit. Anak berusia 5 tahun ini adalah putri dari Wawon dan Ai Maimunah. Wawon memiliki 6 istri dengan 3 diantaranya tewas dihabisi. Mereka antara lain Wiwin, Halimah, dan Ai Maimunah. Istri pertama Wawon adalah Wiwin. Ia tewas dihabisi oleh Wawon pada tahun 2020. Jasadnya dikubur di lubang galian dekat rumah pelaku. Adapun Wiwin dieksekusi oleh rekan Wawon, yakni Solihin alias Duloh. Pembunuhan ini sepengetahuan Wawon. Kerangka Wiwin ditemukan berada dalam satu lubang bersama ibunya, yaitu Noneng. Noneng, ibu mertua Wawon ini dihabisi usai terlibat dalam pembunuhan Siti, tenaga kerja wanita asal Garut, Jawa Barat. Wawon memerintahkan Noneng mendorong Siti ke laut saat perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur menuju Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wiwin dan Noneng dikubur di lubang belakang halaman rumah Solihin alias Duloh di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Istri kedua Wawon adalah Ende, istri ketiga bernama Heni, dan istri keempat bernama Lis. Semuanya masih hidup. Istri kelima Wawon adalah Halimah. Ia juga tewas menjadi korban kebiadaban Wawon. Halimah dieksekusi oleh Duloh tanpa sepengetahuan Wawon. Wawon awalnya tidak tahu kalau Halimah meninggal dihabisi Duloh. Wawon tahunya sakit. Korban dikubur di tempat pemakaman umum
di Cianjur karena dulu menyebut Halimah meninggal karena sakit. Jenazahnya dikuburkan di TPU Islam Kampung Saar Mutiara tahun 2016. Istri keenam Wawon adalah Ai Maimunah. Ia merupakan anak tiri dari Halimah. Halimah sebelumnya dinikahi Wawon, lalu dihabisi dengan diracun hingga tewas di Bekasi. Maimunah memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya dengan seorang pria bernama Didin, yaitu Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi yang menjadi korban pembunuhan di Bekasi. Adapun anak pernikahan Ai Maimunah dengan Wawon adalah NR 5 tahun, ikut minum racun tetapi selamat. Berdasarkan penyelidikan, ada 2 motif yang mendasari aksi biadab para tersangka dalam melakukan pembunuhan. Pertama, adalah meningkatkan taraf ekonomi dengan cara mengaku memiliki kemampuan supranatural mendatangkan kekayaan secara instan. Kedua, para pelaku takut aksi penipuan dan pembunuhannya terungkap oleh orang-orang dekatnya. Agar tidak ketahuan, maka orang-orang terdekatnya dihabisi satu persatu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi mengatakan, dalam konteks tindak pidana penipuan, para tersangka telah berhasil meraup untung dari korbannya, termasuk Siti dan Farida. Bahkan setelah ditelusuri, uang yang berhasil dikumpulkan tersangka mencapai hingga 1 miliar rupiah. Uang itu dihimpun dari sejumlah tenaga kerja wanita. Atas dasar itu, polisi masih menelusuri korban lain yang mengirimkan uang kepada para tersangka. Meski 2 motif telah didapatkan, namun Hengki menyebut akan terus menggali keterangan dari para pelaku. Sebab jika memang hanya sebatas ekonomi dan takut aksinya terbongkar, mengapa ada anak-anak yang ikut menjadi korban? Bahkan ada 2 anak di bawah umur, balita yang juga turut menjadi korban. Dari pelajaran ini terungkap bahwa nyawa mereka terancam oleh orang-orang terdekatnya, yakni suami, ayah kandung, dan juga ayah tiri. Sungguh kebiadaban yang melebihi binatang.